Yang pertama saya gunakan ini dari umur bayi sampai umur 1 bulan. Saya terus terang menggunakan yang mahal. Ini merupakan satu kenikmatan buat saya atau kepuasan menyepet atau memberi makan mereka. Aduh, kepuasan tersendiri deh, bahagia gitu ya. Nah, kenyang atau enggaknya kita bisa lihat dari temboloknya. Hai Sobat Red Farm, ketemu lagi dengan saya Oding Red, sudah pasti di Red Farm ya kan. Nah, di video kali ini saya akan membuat cara atau informasi tentang meloloh atau memberi makan atau mensepet cindil burung lovebird atau bayi burung lovebird ya. Karena banyak yang nanya ke saya, Om, gimana sih cara ngeloloh yang baik dan benar supaya cindilnya sehat? Makanannya apa, atau ada vitamin atau apa sih yang dipakai, kok cindil burungnya sehat-sehat, gemuk-gemuk semua. Nah, makanya saya akan berbagi sekarang ini ya. Yang pertama, sudah pasti kalau kita mau memberi makan cindil-cindil kita, siapkan sepet atau pipet untuk memberi makan. Saya menggunakan 2 ya. Ada yang satu selangnya pendek, ada yang satu selangnya panjang. Yang pendek ini untuk yang kecil banget, yang panjang ini untuk yang sudah agak besar. Nanti kalian tahu ya cara menggunakan yang kecil dan yang panjang ya. Yang kedua sudah pasti gelas sama piring ya buat diisi air sama isi campuran buburnya gitu ya. Nah, yang ketiga ini buburnya. Bubur atau makanannya sudah pasti ya. Nah, saya menggunakan 2. Saya menggunakan 2 bubur. Yang pertama saya gunakan ini dari umur bayi sampai umur 1 bulan. Saya terus terang menggunakan yang mahal. Sombong amat. Karena di umur bayi lovebird atau cindil lovebird sampai 1 bulan mereka benar-benar membutuhkan nutrisi, vitamin, semua supaya mereka sehat. Karena di usia dalam rentan 1 bulan itu mereka masih rentan, jadi harus menggunakan makanan atau bubur yang benar-benar bagus ya. Nah, setelah mereka berumur 1 bulan ke atas, saya ganti ke yang harganya agak standar tapi juga tetap bagus. Karena kenapa? Di umur 1 bulan ke atas daya tahan tubuh mereka biasanya sudah mulai kuat, jadi saya nggak apa-apa pakai yang agak sedikit standar harganya tapi tetap bagus. Nah, supaya burung bayi lovebird juga makanannya atau buburnya perlu dicampur vitamin ya. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, di umur 1 bulan atau di umur bayi ini mereka masih agak rentan, jadi tetap harus dikasih vitamin ya. Saya biasanya 1 hari 2 kali, pagi dan malam saya kasih ya. Komposisinya kurang lebih untuk 1 bayi burung saya kasih 2 tetes gitu ya. Nah, yang terakhir saya campurin buburnya itu pakai garam sedikit terus terang, tapi hanya 1 kali sehari. Saya pakai biasanya hanya sore gitu, sedikit aja. Kenapa garam? Garam itu untuk menjaga juga daya tahan tubuh mereka dan mencegah penyakit senot. Sekarang kita mulai meracik dulu nih. Racikannya juga gini, harus benar. Maksudnya harus benar gini. Kekentalan si bubur itu ada komposisinya juga. Tidak boleh terlalu kental, tidak boleh terlalu encer. Untuk bayi burung yang masih kecil, kita kasih agak encer. Semakin bertambah usianya si cindil tersebut, buburnya semakin kental ya. Kita ambil dulu air panasnya. Kita mulai mensepet atau meloloh dari yang paling kecil. Nah, ini nih. Oh iya, siapin juga tisu sama handuk. Ya, untuk tahannya di sini ya. Ini air panasnya. Kita mau sepet 3 ekor dulu ini. Ya, secukupnya vitaminnya. Campur air hangat ya. Airnya hangat ya Sobat Red Farm ya. Tapi nggak boleh terlalu panas, tapi harus hangat ya. Kita aduk buburnya. Komposisinya harus benar ya, maksudnya gini, seperti tadi saya bilang.
Jangan terlalu encer, jangan terlalu kental ya. Kalau buat yang masih kecil banget, boleh agak encer. Semakin bertambahnya usia si cindil, semakin kental ya buburnya gitu. Kalau kurang air, kita tambahkan air ya. Nah, kurang lebih untuk bayi burung atau cindil umur 2 mingguan, kurang lebih kekentalannya seginilah ya Sobat Red Farm ya. Tuh ya, berhubung masih yang kecil, kita menggunakan selang pendek ya. Hati-hati, sepetnya itu tidak boleh masuk angin ya Sobat Red Farm ya. Harus ini ya, full makanan, jangan ada anginnya. Ini caranya gini, mudah kok ya sebenarnya. Nah, bayinya kita pegang, cindilnya ya. Sebelum kita sepet, diharuskan ujung dari selang ini kita celupkan ke air hangat supaya untuk membantu merespon mulut si cindil untuk terbuka untuk masuk makanan. Jadi ada hangat-hangat di mulutnya ya. Nah, tuh. Kita tekan sepetnya pelan-pelan. Nah, dikit-dikit kita celupin lagi, kita kasih lagi sampai mereka kenyang. Ini yang sepet kecil ya, maksudnya selang kecil ya. Digunakan untuk yang kecil hanya di pinggiran paruhnya. Tidak masuk ke dalam, hanya di pinggiran paruhnya. Tuh. Gunanya tisu adalah kalau berantakan kita lap. Ini merupakan satu kenikmatan buat saya atau kepuasan menyepet atau memberi makan mereka. Aduh, kepuasan tersendiri, deh, bahagia gitu ya. Nah, kenyang atau enggaknya kita bisa lihat dari temboloknya. Kalau temboloknya sudah mulai terisi, itu besar kan temboloknya kan? Tuh. Nah, tuh berarti dia sudah mulai kenyang. Nah, untuk bayi berumur 1 bulan kurang ini saya 1 hari 4 kali. Pagi, siang, sore dan malam. Mereka saya kasih makan seperti ini, ya. Mereka masih memerlukan hitungan jam untuk makan. Jadi sehari 4 kali. Nah, sudah kenyang yang pertama. Ingat Sobat Red Farm, kalau komposisinya kekentalan untuk bayi yang masih kecil bahaya, bisa menyebabkan kematian ya. Jadi kalau burung cindilnya masih kecil, kita ngasihnya kekentalan, mereka tidak bisa menyerap atau mencerna si bubur di tembolok. Yang hari makin hari makanan tersebut menggumpal. Dan makanya penting sekali takaran atau komposisi dari kekentalan atau keenceran bubur ini. Kita harus benar-benar bisa kira-kira ya. Yang ketiga ini sudah besar, sudah agak besar. Dia sudah bisa menggunakan selang panjang. Nah, nanti Sobat Red Farm lihat nih. Penggunaan selang panjang itu seperti apa sih? Gitu ya, buat yang selang panjang. Nah, untuk yang sudah agak besar memakai selang panjang ini agak lebih cepat kita mensepetnya. Karena apa? Gini caranya. Selangnya ini harus pelan-pelan masuk ke dalam tembolok si burung. Jadi masuk semua ini nanti selang sepanjang ini masuk semua ke tembolok. Kita tekan atau sepet pelan-pelan sampai makanannya habis, kita lihat kira-kira. Tapi tetap ya, dicelupin air hangat dulu ujungnya supaya waktu dia masuk ke tembolok tidak kering. Dan ini juga merespon dia membuka mulut. Nah, ini perhatikan ya. Kenapa kita butuh handuk atau lap atau apa? Kalau yang sudah agak besar kita taruh aja di sini ya. Ini kita celupin sambil kita pegang cindilnya. Selangnya yang panjang ini masuk semua pelan-pelan ya. Kita lihat ya, nih. Tuh, masuk semua. Kita tekan pelan-pelan. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Standar aja. Kita lihat. Tuh, habis kan? Tuh, masuk semua. Tuh, lebih cepat dia kalau yang sudah agak besar. Tuh, ya. Oke. Tuh, ya. Pelan-pelan. Kita lihat temboloknya sambil dilihat isi temboloknya. Nah, penuh ya kan? Lap mulutnya tuh. Langsung penuh temboloknya kan tuh.
Cepet kalau yang pakai selang panjang, Sobat Red Farm. Nah, sekalian aja ini kita pindahin ke tempat yang sudah berumur 1 bulanan. Pindah tempat ya. Pindah tempat dia nih. Nah, selesai yang di sini, Sobat Red Farm, kita menuju ke yang cindilnya berumur 1 bulanan. Sudah pindah tempat dari sini ya. Nah, kita pindah ke sini, Sobat Red Farm nih sekarang ya. Nah, untuk umuran segini sudah boleh agak lebih kental lagi dari yang tadi, boleh ya. Lapar banget dia kan tuh.